Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Terima kasih sudah stay tune di Andi Ilmi Sugiharti YouTube channel. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar tips, sharing, dan review. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sharing dan tips mengenai pemasangan plafon rumah. Guys, ketika kita sedang membangun rumah, maka bagian langit-langit tidak boleh luput dari perhatian kita. Maka dari itu kita penting untuk mengetahui bagaimana yang paling tepat untuk memasang plafon di rumah kita. Bagaimana jenisnya, bahannya, dan apa saja, maka di video ini saya akan sharing terkait pemasangan plafon dan juga apa sih keunggulan dari plafon gypsum yang saya gunakan di rumah saya, mulai dari keunggulannya, kekurangannya, dan juga bagaimana tips pemasangannya serta bagaimana perhitungan biayanya. Maka simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel YouTube saya semakin berkembang. Halo sahabat YouTube, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait plafon rumah. Plafon adalah bagian sebuah bangunan yang berada tepat di atas dinding atap. Fungsi dari plafon sendiri yaitu mulai dari penutup rangka atap, peredam panas, hingga peredam suara. Oh ya guys, selain dibuat untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, plafon juga memiliki peran besar dalam menentukan gaya atau kesan pada ruangan di dalam rumah. Oleh karenanya, bagian plafon atau langit-langit rumah haruslah direncanakan dan diperhatikan dengan baik. Saat ini, terdapat banyak sekali tipe dan model plafon yang dapat kita pilih untuk digunakan pada ruangan rumah. Di video kali ini, saya akan membahas tipe plafon yang saya pilih untuk hunianku. Yuk simak baik-baik dan tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channelku makin berkembang. Guys, saat ini plafon dijadikan sebagai hiasan untuk mempercantik interior suatu bangunan. Bahan plafon yang digunakan pun beraneka ragam, mulai dari plafon PVC, kayu, triplek, melamin, lembar semen asbes, hardboard, softboard, acoustic tile, particle board, aluminium, serta yang paling populer adalah plafon gypsum. Faktor perawatan yang mudah menjadi alasan plafon gypsum menjadi favorit banyak orang. Plafon gypsum memiliki variasi yang sangat banyak, terlebih untuk aksesori di bagian sudut, tengah, dan listnya. Gypsum juga memiliki warna dan ukuran yang berbeda-beda. Hal ini bisa mempermudah dalam memilih plafon gypsum yang cocok untuk kebutuhan Anda. Oh ya guys, gypsum yang tersedia di pasaran umumnya dalam bentuk lembaran dengan ukuran 120 cm x 240 cm. Tetapi ada pula produsen yang memproduksi dalam ukuran khusus dengan tingkat ketebalan yang bervariasi antara 9 mm hingga 15 mm dengan ketebalan ideal 9 mm. Adapun proses pemilihan plafon gypsum pun menuntut kita untuk lebih teliti dan akan lebih baik jika meminta bantuan ahli di bidang plafon gypsum sebelum memasangnya. Oh ya guys, saat ini rumah modern pada umumnya memasang plafon yang terbuat dari plafon gypsum. Hal ini karena plafon gypsum memiliki nilai estetika yang sangat baik, yaitu plafon terlihat rapi, permukaannya rata dan mulus, seperti tidak ada sambungan sama sekali. Gypsum juga mudah untuk dibentuk menjadi beraneka tipe plafon, mulai dari model klasik maupun minimalis. Selain itu, plafon gypsum bisa menjadi indikator yang baik apakah atap rumah kita bocor atau tidak. Oh ya guys, selain itu, kelebihan dari plafon gypsum juga yaitu mudah diperbaiki. Bila terjadi kerusakan pada bagian tertentu akibat bocor atau lainnya, maka untuk memperbaikinya tidak diperlukan pembongkaran total. Jadi, cukup bagian rusak saja yang diplester. Oh ya guys, jika kita ingin membangun rumah yang cepat dan akan dihuni dalam waktu singkat, maka penggunaan plafon gypsum sangat disarankan. Karena dibanding jenis plafon lain, plafon gypsum proses pengerjaannya lebih cepat. Oh
Oh ya guys, selain kelebihan dari plafon gipsum, tidak menutup kemungkinan bahwa plafon gipsum juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah mudah hancur. Ya, dibanding bahan lain, plafon gipsum memang cenderung rapuh, bahkan tidak menutup kemungkinan plafon gipsum bisa roboh juga loh. Nah, apa saja sih penyebab plafon gipsum itu mudah roboh? Guys, dibanding dengan plafon lain, plafon gipsum ini sangat rentan terhadap air. Jika terjadi rembesan air dan mengenai plafon, bisa saja tidak hanya meninggalkan noda bercak pada permukaan gipsum, tapi juga dapat membuat plafon hancur. Jika bagian yang terkena air tidak sedikit, maka tidak menutup kemungkinan plafon dapat roboh. Maka dari itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa plafon gipsum sangat tepat dipasang pada rumah yang menutup atapnya dengan plat beton karena ada jaminan tidak akan bocor. Apabila Anda tidak menginginkan gipsum Anda bocor, maka Anda dapat memilih gipsum yang water resistant. Oh ya guys, agar plafon gipsum yang kita pasang tidak mudah rusak, maka kita harus memperhatikan pemasangannya. Selain menggunakan skrup, pemasangan bisa dilakukan dengan menggunakan bubuk gipsum atau compound. Bubuk ini berfungsi sebagai lem di tempat sambungan atau list dan ornamen. Pemasangan sambungan gipsum biasanya dikerjakan dengan cara diplester terlebih dahulu. Apabila saat proses pemasangan tidak benar, seperti sambungan pada gipsum tidak tepat, maka bisa membuat plafon gipsum rumahmu menjadi mudah roboh. Berikut beberapa tips proses pemasangan plafon gipsum yang benar. Pastikan dalam memasang plafon gipsum, terlebih dahulu memasang penyokong atau penyangga yang kuat, karena material gipsum ini mudah retak. Jika penyangga tidak kuat, maka hal ini dapat menyebabkan gipsum mudah roboh. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah harus ada pengencang yang cukup, yakni diberi jarak yang benar. Hal ini berfungsi untuk menahan langit-langit. Selain tak tahan terhadap air, plafon gipsum juga rentan terhadap benturan. Hal ini dikarenakan struktur gipsum yang rapuh yang membuat gipsum tak tahan terhadap benturan keras. Maka dari itu Anda harus menjaga plafon gipsum agar aman dari benturan, misalnya pada saat sedang membersihkan langit-langit. Guys, segala sesuatu jika dikerjakan dengan ahlinya tentu akan memberikan hasil yang baik. Maka dari itu lebih baik sahabat menggunakan jasa ahli di bidang pemasangan gipsum untuk memasangnya. Hal yang perlu diingat yaitu ketika memasang plafon gipsum, tidak disarankan untuk memasang plafon gipsum pada kamar mandi, eksterior, ataupun bagian-bagian rumah yang memiliki kelembaban tinggi. Karena kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan kerapuhan pada plafon, yang tidak menutup kemungkinan plafon dapat roboh. Maka dari itu, untuk area yang memiliki kelembaban yang tinggi, Anda dapat memasang plafon gipsum yang waterproof atau anti air. Jenis plafon gipsum adalah pilihan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat baik untuk pelengkap interior rumah modern ataupun rumah semi-modern. Model plafon minimalis banyak dipilih karena kemudahan pengerjaannya dan kemudahan dalam mendapatkannya dimanapun. Selain itu, plafon gipsum banyak dipilih karena harganya relatif lebih murah dengan material rangka yang bervariasi seperti kayu dan juga metal. Bagaimana? Sekarang sahabat tahu kan hal apa saja yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan plafon gipsum? Karena plafon merupakan salah satu elemen dalam interior, maka perencanaan memasang plafon harus diperhatikan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian plafon, fungsi plafon, kelebihan dan kekurangan plafon gipsum, serta tips pemasangannya agar tidak mudah rusak, dan kita telah menentukan jenis plafon apa yang akan kita gunakan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan biaya pemasangan plafonnya. Untuk ukuran luas ruang tamu dan ruang keluarga seluas 70 meter persegi, maka hitungan borongan yang saya keluarkan adalah sekitar Rp240.000 per meter perseginya, dengan rincian sebagai berikut. Oh ya guys, dalam menghitung plafon dapat dibedakan menurut ragam bahan rangka yang dipakai. Apakah sahabat mau mengaplikasikan rangka kayu atau hollow?
Oh ya guys, untuk pemilihan mengaplikasikan rangka kayu ataupun rangka hollow itu dikembalikan kepada selera Anda masing-masing. Untuk saya lebih memilih rangka kayu karena menurut saya rangka kayu itu lebih alami dan juga lebih memberikan kesan dingin di dalam rumah. Selain itu, kelebihan dari kayu juga kuat terhadap gaya tekan, gaya tarik, dan momen lengkung, serta bersifat lebih elastis dan fleksibel. Dan juga kayu lebih mudah dikerjakan. Selain itu, di atap rumah itu banyak instalasi kabel listrik sehingga dengan rangka kayu, saya merasa lebih aman karena kayu tidak menghantarkan listrik. Namun, ketika kita menggunakan rangka kayu, kita harus memastikan agar tidak ada bagian yang bocor, agar rangka kayu dapat awet dan tidak mudah rapuh, sehingga kita harus memilih kayu yang anti rayap. Bagaimana sahabat YouTube mengenai informasi tentang pemasangan plafon di rumah? Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan referensi untuk sahabat YouTube sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kekurangan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel YouTube saya semakin berkembang. And see you on the next video. Bye-bye!